Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tasi'uha tuma'ninatun fi kullin minal ruku'i was sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali. Adapun yang kesembilannya rukun salat, yaitu tuma'ninah fi kullin, pada tiap-tiap satu daripada ruku, dua sujud, duduk antara dua sujud, dan i'tidal. Walau kana fi naflin, sekalipun ada oleh keduanya. I'tidal dan duduk antara dua sujud itu pada solat sunat, yakni tuma'ninah pada duduk antara dua sujud dan tuma'ninah pada i'tidal, yaitu pada solat sunat. Khilafan lil Anwar, berbeda pendapat bagi kitab Anwar, yakni Imam Yusuf Al-Ardabili, pengarang kitab Al-Anwar. Wa dhabituha an yastaqirra a'dha'uhu, adapun catatannya tuma'ninah, yaitu bahwa tetap oleh anggota-anggota tubuhnya seseorang, bihaisu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu, dengan sekira-kira terpisah oleh sesuatu, yakni rukun yang pindah ia menuju kepadanya, terpisah dari rukun yang ia telah pindah meninggalkan daripadanya. Wa asyiruha tasyahudun akhirun, adapun rukun salat yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Wa aqalluhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Adapun sekurang-kurangnya tasyahud, yaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi, yaitu bacaannya at-tahiyyatu lillah sampai akhirnya. Tatimatuhu, adapun penyempurnanya, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa yusannu likullin ziyadatu al-mubarakatu salawatu tayyibatu, disunatkan likullin, bagi tiap-tiap satu daripada imam, makmum dan munfarid, oleh menambahkan dalam tasyahudnya bacaan al-mubarakatus salawatut thayyibat wa asyhadu as-sani, dan menambahkan asyhadu yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa ta'rifus salam, dan mema'rifatkan lafaz salam, fil mawdi'aini, pada dua tempat tadi. Lal basmalatu qablahu, tidak disunahkan membaca bismillah sebelum tasyahud. Wala yajuzu, wallahu a'lam bishawab. Segini, Allahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia,
Malam hari ini kita masih membahas tentang rukun sholat yang ada 14 dalam Fathul Muin ini, memasuki ke-9 dan ke-10. Ngaji kita berapa kali bertemu lagi ya? 4. Masya Allah, banyak ya. Ambil tanggal berapa? 23. Wah, tanggal 23. Tanggal 23. Hebat ya. Banyak ini ngambilnya. Nggak apa-apa kalau ngaji. Pada curang nambah nggak apa-apa. Yang penting pemilu jangan curang gitu. Ke-9 rukun sholat itu kudu ada tumakninah. Kudu ada tumakninah. Dan tumakninah ini adanya di 4 tempat, yakni di ruku kudu ada, di sujud kudu ada, di duduk antara 2 sujud kudu ada, begitu di ruku kudu ada, di i'tidal kudu ada, di duduk di sujud kudu ada, di duduk antara 2 sujud kudu ada. Saudara, yai kita ini menggabung tuh tumakninah nih. Ini yang menyebabkan ulama berbeda-beda di dalam menyebutkan angka berapa bilangan rukun sholat itu jumlahnya. Bila semacam kitab kecil Safinatun Najah 17, itu karena setiap rukun yang ada tuh dari 4 tuh harus ditambah 1 lagi angka tumakninah, sehingga menyebutkannya rukun berikutnya tumakninah, i'tidal rukun berikutnya tumakninah, sujud rukun berikutnya tumakninah, duduk antara 2 sujud rukun berikutnya tumakninah, sehingga totalnya ada 17. Ada ulama semacam kitab kecil Riyadul Badi'ah atau Minhajul Talibin atau Muqaddimah Hadramiyah, itu 13. Berarti itu makninah enggak perlu disebut, dikasih angka, tapi ada angka, enggak perlu sebut. Ruku yang di dalamnya ada tumakninah, i'tidal yang di dalamnya ada tumakninah, pakai yang di dalamnya, jadi enggak ada angka. Sujud yang di dalamnya ada tumakninah, dudukan bersujud yang di dalamnya ada tumakninah, sehingga dari 17 dikurangi 4 sama dengan 13. 13 itu 1 dan 3, dari 3 itu yang jadi 1, 13. Begitu. Nah saudara, Fathul Muin lain, tumakninah kudu disebut sekali aja. Nah inilah yang kemudian dari 13 nambah 1, begitu. Jadi rukun berikutnya namanya tumakninah. Sekalipun pada sholat sunnah, ya, walaupun pada sholat sunnah tumakninahnya juga kudu ada. Ini yang mu'tamad. Khilafan lil Anwar, berbeda pendapat bagi tokoh besar Syafi'i namanya Imam Yusuf Al-Ardabili, pengarang kitab fiqih 3 jilid, Al-Anwar li A'malil Abrar. Di mana di dalam kitab Anwar, kalau tumakninah pada sholat wajib, tumakninahnya wajib. Kalau pada sholat sunnah, tumakninahnya sunnah.
Ini ketolong tuh orang yang sholatnya Masya Allah kayak Ferrari kalau terawih. Itu begitu. Itu Yusuf Ardabili gitu. Tumak nina itu kalau pada sholat sunnah hukumnya sunnah begitu, tapi dhaif di dalam madhab. Yang muktamad dia tumak nina tetap rukun begitu, rukun tumak nina. Lalu apa sih tumak ninah itu? Wadhabituha, kalau pengen tahu patokannya tumak ninah ada apa tidak kita dalam sholat itu, an yastaqirra a'dha'uhu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amma intaqala anhu, amman taqala anhu. Jadi yang namanya tumak ninah tuh anggota tubuh kita kudu diem sejenak. Sejenak tuh berapa? 4 detik. Diemnya tuh seukuran membaca subhanallah. Subhanallah. 4 detik. Kudu diem tuh, enggak boleh gerak. Sehingga akan nyata bedanya, pisahnya antara rukun yang sebelumnya dan rukun yang sesudahnya. Ada jeda sebentar. Kudu diem. Kalau nggak diem nggak dapat. Seperti orang i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang-goyang, Rabbana lakal hamdu. Allah, ini enggak diem, namanya enggak ada tumanina. Kudu diem, jangan goyang-goyang, begitu. Makanya kalau yang sedekap tuh selamat, begitu. Enggak pernah kita temuin yang sebelum hamidah kemudian sedekap itu yang tangannya gini-gini, enggak pernah ya. Tapi kalau begini bisa jadi. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, tokoh besar dunia, kelahiran bangsa Indonesia ini, ulama Nusantara, dalam Kasyifatus Sajaknya, faidas tawa qaiman arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadrihi. Dalam Kasyifatus Sajak tuh kalau udah diri sambil hamidah udah yang tidak, tangannya turunin ya di bawah dada, sedekap, namanya irsal khafif. Tuh begitu, biar kita jangan lepas tumak ninah. Ini tumak ninah. Dalil tumak ninah mah banyak, udah berkali-kali. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an, sumarfa ra'sak hatta ta'tadila, gitu semuanya. Hatta tatma'inna, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, begitulah semuanya kudu ada tumaknina. Ini 4 yang kudu tumaknina: ruku, i'tidal, sujud, baik sujud pertama sujud kedua, duduk antar 2 sujud. Ada 4. Ini semuanya kita sholat kudu ada tumaknina. Jadi kita kudu ada beda antara gerakan diri dan gerakan turun. Makanya ada ulama bilang yang namanya tumaknina itu sukunun baina harokataini. Tumaknina itu diam antara 2 gerakan. Kudu diam, jeda antara 2 gerakan, kudu jeda. Ruku, kalau langsung bangun nggak ruku namanya. Ruku baca dulu subhanallah barang sekali meskipun adib, baru sami Allah. Rabbakal hamdu minimal, baru turun sujud. Subhanallahil a'la sekali, baru bangun. Rabbighfirli warhamni, paling nggak buat ngukur ada tumakninah, baru sujud. Ini biar ada jeda. Ini rukun, ini rukun, ini rukun, tuh begitu. Tuh namanya disebut tumakninah.
Segitu datuh uraiannya ya. Wa ashiruha ke-10 rukun salat yang ke-10 tasyahudun akhirun. Yang dimaksud dengan tasyahudun akhirun adalah qiraatut tasyahud. Kita kudu membaca tahiyat, orang kita sebut membaca tahiyat, membaca tahiyat, membaca tasyahud. Disebut tasyahud karena dalam bacaan itu ada 2 kalimat syahadat. Itulah disebut membaca tasyahud, membaca syahadat. Sebetulnya bukan syahadat doang, banyak, ada at-tahiyatul, ada 4 bacaan tasyahud tuh. At-tahiyatul, assalamualaikum, assalamu alaina, syahadat. Tapi kenapa disebutnya tasyahud? Namanya min babi tasmiyatil kul bi ismil juz. Jadi daripada bab menamakan semuanya, mengambil 1 poinnya. Begitu. Jadi zikril juz wa iradatil kul, menyebutkan 1 bagian maksudnya seluruhnya. Itu masuk dalam kategori ilmu balaghah namanya. Begitu. Kayak kita ngomong sama pedagang baso, bang beli baso, itu namanya zikrul juz wa iradatul kul, menyebut 1 unsur maksudnya semuanya. Jangan sampai kalau saudara dagang baso lalu ada yang datang ke warung saudara, bang beli baso, kasih pentolnya doang atuh, itu namanya saudara dikata miring gitu, miring. Begitu, miring. Udah nyebut 1 maksudnya semua. Jadi enggak perlu disebut semuanya. Bang beli baso, kasih mie, kasih soun, kasih cuka, kasih kecap. Gua dagang dari kecil, lu perlu 50 sen. Tuh kata dia, begitu lagi salah. Cukup singkat maksudnya semuanya. Itu begitu. Namanya dzikril juz iradatil kul, menyebut sebagian maksudnya seluruhnya. Begitu. Ada juga yang dibalik, menyebut seluruhnya maksudnya sebagiannya. Boleh-boleh aja. Begitu. Orang Indonesia main bola sama orang Malaysia, enggak, 11 doang. Bukan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada main bola, kagak muat. Begitu. 11. Namanya nyebutnya Indonesia gede, maksudnya cuma 11 orang, enggak jutaan. Begitu. Apa yang disebut dengan tasyahud akhir? Tasyahud akhir itu adalah at-tasyahudul ladzi yaqibuhu salam. Tasyahud akhir itu adalah tahiyat atau tasyahud yang sesudah tasyahud ini bakalan ujungnya salam, kagak diri lagi. Itu namanya disebut tasyahud akhir. Jadi tasyahud yang sesudah tasyahud ini ujungnya salam, ujungnya bakalannya enggak bakalan bangun lagi. Itu tasyahud namanya tasyahud akhir namanya. Meskipun sholat itu subuh, meskipun sholat itu Jumat. Emang kalau subuh tasyahud ada berapa? Ada 1. Kenapa langsung dibilang akhir? Bukan. Akhir itu maksudnya habis tasyahud ini salah. Begitu. Meskipun kagak ada awalannya, udah akhir aja. Itulah kalimat maksudnya tasyahud akhir.
Begitu. Nggak usah diprotes kata-kata, repot kalau kata-kata. Begitu. Lalu kenapa kalau subuh disebut tasyahud akhir juga? Kan sekali tasyahud. Bisa jadi kalimat akhir yang ditambahkan oleh Yai Fathul Muin mengikuti dan mengacu kepada ghalib, jaryan alal ghalib min annas sholata laha tasyahhudan. Umumnya sholat itu dari 5 waktu, tasyahudnya 2, maghrib 2, isya 2, dohor 2, asar 2. Ya, yang ngenyelip ini jangan ditanya, subuh nih. Begitu. Wis, pokoknya tasyahud akhir aja dah. Tasyahud yang habis tasyahud ini ujungnya salah. Nah, berbicara tasyahud akhir, saudara, dalam tasyahud akhir ini ada 2 bacaan. Ada bacaan minimal, ada bacaan maksimal. Yang paling pokok pada standar minimal. Standar minimal, kalau ampe kagak dibaca huruf-hurufnya, bisa batal sholatnya. Ini namanya standar minimal. Kalau standar maksimal, bila pada bagian yang di luar minimal enggak dibaca, enggak perlu juga sujud sahwi, begitu, dan enggak membatalkan sholatnya juga. Dalam tasyahud ada 4 item minimal. Ada 4 itemnya. 1, at-tahiyyatu lillah. Itu 1. Ini pokok nih. At-tahiyyatu lillah. 2, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. 3. 4, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 4, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 4 item minimal tuh. Kalau saya tasawuf juga kayak gitu-gitu tuh, sempurna berarti saudara. Ini minimal 4. Dari yang 4 ini nih, item ini, kalau saudara pengen hitung tasdidnya ada 16. Tasdidnya ada berapa? 16. Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja dah. Capek ngitungnya. Hitung aja. Ada 16. Kurang aja atuh nih tasdid 16. Ingat-ingat nih, sholat kita nggak sah. Orang kan suka ribut Fatihah mulu Fatihah. Bukan itu doang rukun kauli. Tasyahud rukun kauli. Bukan Fatihah doang. Tasyahud. Dia baca begini saudara. At-tahiyatul. At-tahiyatul. Enggak pakai tasdid. At-tahiyyat. Enggak. Kagak sah. Mana gua kayak begitu. Udah ulang tuh dari dulu. Mana dari umur 15 tahun. Ulangin tuh sholat 15 tahun. Perhatiin tuh tasdidnya. 16. Nggak boleh kurang berangkat. Ini sholat nih, jangan nyalain Allah. Gua udah sholat, ngapa dagangan gua rugi? Ya dagang nggak hubungan sama sholat. Begitu, begitu.
Ini nih ibadah kita. 16. Nggak boleh kurang tasdidnya barang itu. Ini namanya tasyahud minimal. Tasyahud maksimal seperti saudara baca. At-tahiyyatul, 4 item juga sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 1, rada manjang dikit. 2, assalamu, ada alnya tuh. Tadi salamun, pakai alif lam. Al-samsiyah kata orang-orang. Begitu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3, assalamu alaina, ada alnya lagi, wa ala ibadillahi sholihin. 4, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ada tambahan asyhadu lagi, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila pada tasahud maksimal ini jumlah tasdidnya ada 21. Begitu, 21 tuh. Udah pernah ngitung belum? Hitung aja. 21. Selisih 5. Yang 5 ini sunat. Enggak pakai tasdid, hilang, enggak apa-apa. Yang 5. Yang di luar yang tasawuf pendek 4 item tadi. Begitu, saudara. Jadi 16 ditambah 5 sama dengan 3 saat. Jangan masa 3 saat. Jangan melek. 16 tambah 5 berapa? Iya, 21. Begitu. 21. Tuh begitu, saudara. Ini tasyahud. Maka kata Fathul Muin, wa aqalluhu, bacaan tasyahud minimal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunanut Tirmidzi, Imam An-Nasai di dalam kitabnya An-Nasai. Begitu tasyahud minimal nih adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan, pun juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Al-Baihaqi di dalam Sunan As-Saghirnya, Daraqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daraqutni, dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Begitu. Lalu Nabi tegur, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dulu kami itu kalau tasyahud sebelum diwajibin tasyahud, karena tasyahud diwajibin di tahun kedua Hijriah, baru wajib tasyahud. Dulu enggak. Dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati di dalam kitabnya Fathul Alam, itu dijelaskan mulai disyariatkan tasyahud pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya enggak ada.
Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kami dulu sebelum diwajibin tasahud, kalau sholat tuh bacanya begini, assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Begitu. Kata Nabi, jangan begono, jangan assalamu Allah. Uang Allah itu diantara asmanya assalam. Begitu. Ada di dalail tuh asmaul husna assalam. Jangan assalamu ala Allah, jangan Allah wassalam. Begitu. Tapi baca minimal pada tasyahud pendek. Itu tasyahud. Apa ini kita biar beda, biar mengerti antara tasyahud pendek, tasyahud panjang. Begini saudara. Kan kadang orang taraweh imamnya suka ngebut, mungkin ALS antar lintas Sumatera, dua ngerti belok-belok. Saudara, telat mulu. Ini imam nih baca apa ya? Kok cepet? Imam udah ngaji Fathul Muin dia. Baca yang pendek aja yang penting jadi. Makanya dia baca pas tasawufnya at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Salam. Pantas saja gua ketinggalan mulu. Imam udah ngaji pakai minimal, udah yang penting sah. Mau dipanjangin juga udah dilem amplopnya, begitu kata imamnya. Ya, gitu. Ini kayaknya nyingir-nyingir ini. Begitu. Cepat. Begitu, cepat. Begitu. Tapi ketika diomelin, ya mau cepat. Ini pesanan makmum. Begitu. Emang makmumnya juga pengen cepat. Kayak model yang ada di masjid ini. Kira-kira kalau taraweh pengennya lama apa cepet? Oh iya, udah kebaca sama imamnya, cepet aja. Itu namanya tasyahud minimal. Adapun sempurnanya tasyahud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, sebagai Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Banyak ulama. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita ziarahi insyaallah dengan teman-teman majelis. Akhir taklim keliling kita akan ke Madinah, ke Mekah, ke Badar dan ke Taif. Ibnu Abbas dari 1660 hadis yang beliau hafal di luar kepala, salah satunya hadis tentang sempurnanya bacaan tasyahud. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah. Rasulullah itu ngajari nama kita, para sahabat, cara baca tasyahud. Sebagaimana Rasulullah ngajarin baca Quran, baca surat-surat kalau sholat, tasyahud diajarin. Bagaimana bacaannya Ibnu Abbas? Kata Nabi, kulu nih kalau tasyahud bacanya begini ya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba saudara, assalamu alaika, kak, salam untukmu. Kalau mu tuh orangnya ada apa kagak ada? Ada apa enggak ada? Salam untuk dia, orangnya ada apa kagak ada? Hah? Kagak ada. Salam untukmu, orangnya ada enggak? Iya ada.
Waktu kita sholat, kita ngobrol sama Nabi Muhammad. Ngobrol, cuma karena kita gak ngerti. Kita kebetulan nggak paham. Ini komunikasi sama Rasulullah. Sampai ulama nih, Imam Abul Abbas Al-Mursi, Sazardin, udah ziarah belum ya? Udah, di mana makamnya? Oh, Alexandria, iya. Abul Abbas Al-Mursi bilang, saya setiap sholat kalau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, kagak kedengeran jawaban Rasulullah di kuping saya, bagi saya bukan muslim saya. Begitu, saking tingginya dia dengar tuh. Nabi jawab, waalaikumsalam ya Mursi. Begitu. Kalau kita karena hijabnya banyak, kita menuju Rasulullah itu 70.000 tembok cahaya, banyak temboknya, tebal. Begitu. Makanya kita kalau habis salam sholat, baca salawat Muhammad 100, suruh baca doa Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya nurus samawati wal ardi imla qulubana bi anwari habibikal mustafa waj'alna min ahli safa wal wafa amina ya rabbal alamin. Tuhan penuhi hati kami dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Terlalu banyak cara kita menabi, banyak jauh. Jadi salam kita nggak dengar, Nabi jawab setiap umatnya. Maka kalau sampai kita nggak sholat, aduh ruginya sekaya-kaya, nggak dapat jawaban waalaikumsalam, ente selamat, didoain sama Nabi. Kalau ngomong kak mesti hidup, kak hidup. Kalau udah ngomong kak, ade orangnya, ade, jangan takut hidup. Begitu lah, itu syuhada aja hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kata orang yang mati syahid mati, balahaya hidup. Lah orang mati syahid ini pangkatnya di bawah Nabi. Ketiga, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada. Bila syuhada aja hidup, gimana wali? Bila wali aja hidup, gimana nabi? Bila nabi aja hidup, gimana sayyidul anbiya wal mursalin habibuna Muhammad? Hidup, saudara. Quran tuh bilang ja'uka walau annahum idzalamu anfusahum. Ja'uka, begitu, saudara. Tapi kita bukan kajian tentang makna di dalam-dalam itu. Kita masih dasar-dasar fikih. Yang penting bacaan tasahud nih, tasdid yang ada 16 pada minimal jangan sampai hilang. Hilang aja satu kalau di tasahud awal, sujud sahwi. Kita baca at-tahiyatu lillah, sujud tasahud awal. Pas kita udah diri, ya tadi kurang tasdidatu, sujud sahwi kurang. Begitu. Kalau di tasawuf akhir kagak sah salatnya. Ini repot. Ini nih, begitu. Karena itu imam ke makmum ke sunnah, salat sendiri ke sunnah, tasahudnya pakai yang sempurna. Sehingga at-tahiyatu lillah jangan langsung lillah, dikasih mubarakatuh, sholawatu, thayyibatu, baru lillah. Begitu juga pada syahadat yang kedua, jangan langsung wa anna Muhammadar Rasul, tapi wa ashadu, kasih ashadu. Begitu juga salamun dikasih al, jadinya assalamu. Perlu baca bismillah dulu enggak sebelum at-tahiyatul? Anda perlu. Ini didapat oleh Nabi saat dialog. Nah ini kan bulan Rajab, dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menembus berbagai lapisan-lapisan yang ada. Maka Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika Nabi ucap itu sama Allah, Allah jawab, kata Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Selamat ente Nabi, selamat ente, selamat, sejahtera. Nabi itu sayang sama semuanya, nggak mau Nabi selamat diri. Maka Nabi lanjutin jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Selamat kami, bukan kita doang, kami dan semua hamba Allah yang soleh sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Pokoknya dapat salam dari Allah, jangan saya doang. Tuh Nabi tuh sayang. Inilah rahmatul alamin. Malaikat di langit, di bumi kagum. Orang kalau dibagi emas, kira-kira buat sendiri apa dongeng-dongeng? Namun diri aja. Ini spesial. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Spesial dari Allah. Kata Nabi, jangan saya doang, muanya kudu selamat ya Rabb. Muanya. Maka malaikat di langit kagum sama akhlaknya ini orang mulia. Malaikat di bumi kagum, serentak semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu malaikat sejagat. Itu begitu syahadat. Ini tasyahud, tidak dialog. Satu-satunya makhluk dalam sholat disebut pakai engkau. Sah sholat kita justru kalau nggak nyebut engkau, nggak sah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholatnya ada teman kita, assalamualaikum, kita lagi baca Fatihah, waalaikumsalam, nggak sah sholatnya, nggak sah. Waalaikumsalam nggak sah. Tapi kalau sama Nabi sah. Dia assalamualaikum, sah. Ini hebatnya, patuh sama ini orang, patuh sama Allah, patuh sama Kanjeng Rasul, patuh sama Allah. Ini hebatnya Rasulullah. Maka tasyahud ini perlu dinikmati oleh kita, perlu dinikmati. Sholat ini indah saudara. Tidak ada keindahan yang paling menarik dalam kehidupan seorang hamba selain kita ibadah. As-salatu khairul mawdu'. Salat itu sebaik-baiknya pekerjaan. Tidak ada lagi. Ini sholat tasyahud ini penting saudara. Tapi perlu difahami oleh kita bersama, kalau ngomongin tasyahud ada dua bahasa. Ada dua. Pertama sunnah-sunnah tasyahud, yang kedua syarat-syarat sah tasyahud biar sah. Apa sunnahnya, apa syaratnya? Lah, tawakufnya masih lama, nanti aja. Segini aja nanti gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi